Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya harap semuanya kita masih dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan kita yang luar biasa. Memang di tengah-tengah masa saat ini, mari kita cek dulu situasi apa yang terjadi. Jumlah pasien atau yang positif masih meninggi. Status KLB diperpanjang hingga 31 Juli. Kemudian Baki juga masih berada dalam titik merah. Ini kebenaran fakta yang memang membuat kita resah. Namun, apapun itu kita tidak boleh menyerah. Untuk itu bagaimana menghadapinya? Kita persiapkan diri untuk menghadapi kebenaran-kebenaran ke depannya nanti yang akan kita masuki, yaitu new normal yang menanti. Tatanan baru untuk menjaga diri lebih bersih lagi. Dan karenanya itu dengan menjaga diri, kita juga menjaga orang lain, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Inilah kebenaran yang bisa kita gali dari situasi saat ini. Dan sekarang kita melanjutkan. Ketika kita kemudian disibukkan untuk saling memahami, untuk saling mengerti kebenaran-kebenaran akan keadaan ini. Kita juga dikuatkan untuk kebenaran di dalam Tuhan yang akan senantiasa memimpin kita, mengajarkan kita untuk senantiasa kuat melewati pergumulan kehidupan ini. Yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma melalui surat Roma 6 ayat 12 hingga ayat 23 yang membimbing kita untuk hidup benar sebagai anak-anak Allah. Kebenaran di mana keselamatan hanya diperoleh melalui iman, yang akhirnya pada saat itu di abad yang ke-16 terjadilah reformasi Protestan secara besar-besaran, di mana Martin Luther diubahkan oleh prinsip-prinsip kebenaran atas anugerah Allah yang didasari oleh iman ketika ia membaca surat ini, yang kita kenal dengan semboyan reformasi, yaitu sola gratia, sola fide, dan sola scriptura, di mana anugerah keselamatan hanya diperoleh melalui iman, dan iman dituntun oleh kebenaran Alkitab yang menguatkan kita. Semoga kebenaran ini juga mereformasi diri kita untuk menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Seperti bacaan kita pada saat ini, di sana ada dua pilihan, bagaimana yang kita pilih, hamba dosa atau hamba kebenaran. Untuk itu ketika kita memilih menjadi hamba kebenaran, orang yang hidup dalam terang firman Allah, berarti tidak menyerahkan atau mengikuti keinginan-keinginan daging yang membuat kita jauh dari Tuhan itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya pikir ini cukup jelas bagi kita semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui lagu dari sekolah minggu juga kita diingatkan yang mengatakan hati-hati menggunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, dan seterusnya. Yang mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lewati memang tidak ada orang yang mengerti, yang mengetahui, tetapi ingat, Tuhan Maha hadir di mana-mana. Ia akan melihat kita apakah anaknya sudah hidup seturut dengan perintahnya atau malah menyalahi perintah Tuhan. Untuk itu mari kita diundang, kita diajak untuk menemukan kebenaran di dalam firman Allah. Kebenaran bahwa di dalam Dia kita memperoleh hidup yang kekal. Kebenaran bahwa di dalam Dia kita dimerdekakan, dan itu adalah anugerah dari Allah. Untuk itu menghambalah kepada kebenaran sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas
penyertaan-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami untuk hidup menjadi hamba yang benar. Kami mengetahui bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak mungkin dimampukan hingga sampai titik ini. Untuk itu, dalam perjalanan kami ke depan, kami berdoa kiranya Allah senantiasa menyertai. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang jauh ataupun dekat dari sisi kami. Dimanapun mereka berada, kiranya Allah senantiasa melindungi dan memelihara mereka. Berdoa untuk pemerintahan, kiranya senantiasa memberikan upaya yang terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Berdoa untuk setiap relawan yang dengan seluruh hidupnya mempersembahkan dirinya untuk turut membantu setiap situasi yang terjadi. Tuhan menguatkan mereka. Berdoa untuk gereja kami, GKJ Mbaki, seluruh jemaat, majelis dan pendeta. Kiranya kami bersatu hati, saling mendukung, saling memberi perhatian, sehingga kami bersama-sama dikuatkan melewati proses ini. Kami berdoa kiranya Allah yang rahimi senantiasa memampukan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.